Perkenalkan, nama saya Alias Marani dari kelompok 1. Nama saya Kesya Aulia. Nama saya Skardu Yandraini. Nama saya Surya Fadlan Saputra. Nama saya Muhammad Wesan Abisanandra. Saya Zainal Abidin dari kelas 12 MIPA 3. 1. Tan Malaka, nasionalisme seorang Marxis. Tan Malaka meninggal pada usia 52 tahun. Setengah dari usia itu dilewatinya di luar negeri. 6 tahun belajar di negeri Belanda dan 20 tahun mengembara dalam pelarian politik mengelilingi hampir seluruh dunia. Pelarian politiknya dimulai di Amsterdam dan Rotterdam pada tahun 1922. Diteruskan ke Berlin yang hingga berlanjut ke Moskow, Kanton, Hong Kong, Manila, Shanghai, Amoy, dan beberapa desa di pedalaman Tiongkok. Sebelum dia menyeludup ke Rangon, Singapura, Penang, dan kembali lagi ke Indonesia. Kedua, dia yang hampir mahir dalam revolusi 11 Agustus 2008. Orde Baru telah melabur hitam peran sejarahnya, tapi tidak harus diakui di mata sebagai anak muda, tak mempunyai daya tarik yang tak tertahankan. Sewaktu Soeharto pernah berkata, menggali pemikiran serta langkah-langkah politik tak sama seperti membaca novel-novel pemuda Ananda Tur. Buku-bukunya disebarluaskan lewat jaringan klandestin, yaitu diskusi yang membahas alam pikirannya, dilangsungkannya secara berbisik-bisik. Kisruh ahli waris obor revolusi. Sayuti Melik mengemban tugas penting. 3 pekan setelah proklamasi, ia diminta Soekarno mencari Tan Malaka. Bung Karno mendengar desas-desus tokoh pergerakan itu ada di Jakarta. Untungnya Sayuti tahu di mana mencari Tan. Beberapa hari sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo mempertemukannya dengan penulis buku Narde Republik Indonesia itu. Pertemuan diatur. Soekarno meminta Soeharto, dokter pribadinya, menyediakan ruangan, tapi ia merahasiakan siapa tamu yang akan datang. Dengan bersepeda, Sayuti menjemput Tan dan mereka kemudian menuju rumah Soeharto dan sekarang menjadi Apotek Titi Murni di Jalan Keramat Raya. Bolshewik yang terbuang, Palu Arit, Bintang Bulan, dan Tan. Tan Malaka adalah tokoh kontroversial yang berada dalam Partai Komunis. Ia mendukung aliansi dengan Islam. Namun, ia sering tak sepaham dengan teman seperjuangannya. Semarang, 25 Desember 1921. Ketika mendirikan Indeks Sosial Demokratis Vereniging alias Perhimpunan Sosial Demokrasi di Hindia pada 9 Mei 1914, semula Hendrikus Josephus Franciscus Mary Snifflet tidak ingin terlibat politik. Di Partai Komunis, popularitas dan pengaruh Tan cepat melesat. Sejak awal, perencanaan aksi pemberontakan terhadap penjajah Belanda itu berantakan. 5. Bertemu para Bolshewik tua. Bagi aktivis komunis 1920-an, Vladimir Lenin, Joseph Stalin, dan Leon Trotsky bukanlah nama biasa. Mereka dewa komunisme yang menggerakkan kaum revolusioner dunia dari Moskow. Tan Malaka beruntung bisa bertemu dengan mereka. Komunis muda Van Hindia ini tiba di Moskow pada Oktober 1922 dari Jerman. 6. Tan versus pemberontakan 1926-1927. Mestika Z, sejarawan Universitas Negeri Padang. Di pagi buta yang becek awal 1927, kaum pemberontak di Silungkang, Sumatera Barat akhirnya mengikuti jejak rekan-rekan mereka di Banten yang meletuskan pemberontakan pada pertengahan November 1926. Mereka menyerang kedudukan pemerintah. Sasaran utama adalah menangkap dan membunuh pejabat pemerintah, pejabat pribumi, dan kulit putih. Mereka merusak sejumlah instalasi publik seperti stasiun dan kantor pos. Jika berencana membakar instalasi tambang batu bara dan menyerang semua simbol rezim kolonial di kota itu. 7. Tumpah darahku dalam sebuah buku.
Awal tahun 1926, di tanah air, revolusi sudah hamil tua. Dari persembunyiannya di Geylang Serai, Singapura. Buru-buru Tan menulis buku sepanjang 129 halaman agar kelahirannya yang prematur menurut dia bisa dicegah. Sialnya, pesan berjudul Masa Akti in Indonesia itu terlambat keluar dari percetakan. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia 1926 sama sekali gagal menggoyang kekuasaan Belanda. Situasi memang sedang panas saat itu. Gerakan anti-kolonialisme menggeliat di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. 8. Republik dalam mimpi Tan Malaka. Dr. Alfian menyebut Tan Malaka sebagai revolusioner kesepian. Mungkin tidak berlebihan. Tan Malaka memang pejuang kesepian dalam arti sesungguhnya. Sekitar 20 tahun 1922 sampai 1942, Tan Malaka hidup dalam pembuangan tanpa didampingi teman seperjuangan. Beberapa kali dia harus meringkuk di penjara negara imperialis saat berada di Filipina dan Hong Kong, serta selama 2,5 tahun dipenjarakan tanpa pengadilan oleh pemerintah republik yang ia cita-citakan. Sebagai pelarian dan tahanan, Tan tak pernah memikirkan nasib negeri Hindia Belanda. Banyak gagasan yang lahir selama masa pelarian itu. Macan Lembah Suliki. Sejak kecil dia adalah si Badung yang gandrung tantangan sampai mendapat julukan si Macan. Hidup sang macan ternyata sunyi dari romansa. 3 kali jatuh cinta, semuanya pupus di tengah jalan. Tapi tidak pernah menikah, perhatiannya hanya untuk perjuangan. 10. Tan Malaka sejak Agustus itu. Tak begitu jelas apa yang dikerjakan Tan Malaka pada Agustus 1945. Yang bisa saya ikuti adalah yang terjadi sejak proklamasi kemerdekaan bergaung. Beberapa pekan adalah 17 Agustus 1945 di Serang, wilayah Banten. Tan Malaka bertemu dengan Sahir. Mungkin itulah buat pertama kalinya tokoh radikal di bawah tanah ini bersambung dengan sang tokoh sosial demokrat. Tan Malaka adalah sejarir secara ideologis berseberangan seperti halnya tiap Marxis-Leninis. Tan Malaka menganggap seorang demokrat sejenis Judas. Yang ke-11 ada warisan Tan Malaka. Tan Malaka membentuk jaringan revolusioner yang hebat dalam perjuangannya, tetapi bukan partai yang awet. Ia merantau 30 tahun dari Suliki, Bukit Tinggi, Batavia, Semarang, Yogyakarta, Bandung, Kediri, Surabaya, Amsterdam, Berlin, Moskow, Amoy, Shanghai, Kanton, Manila, Bangkok, Saigon, Hong Kong, Singapura, sampai Penang. Tan Malaka mendirikan Partai Republik Indonesia atau PARI di Bangkok pada 1 Juni 1927. Walaupun bukan partai massa, organisasi ini hidup selama 10 tahun pada saat partai-partai nasionalis di tanah air lahir dan mati. Bagi Komintern, pan-Islamisme sebuah bentuk imperialisme, padahal gerakan ini menantang imperialisme, kata Tan Malaka. Dan yang ke-12 ada Mandilok, sebuah sintesis perantauan. Sampai kematian yang tragis sebagai tumbal revolusi, lebih dari 20 tahun hidup, Tan Malaka dihabiskan untuk merantau di negeri lain. Dari agen Komintern untuk Asia di Kanton, sampai menjadi free agent bagi dirinya sendiri. Dari seorang pedagog tulen dengan jaminan finansial hingga hidup merdeka 100%. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.